Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Kali ini segmennya itu You Don't See What I See. Shh, duduk diam. Dengerin cerita kita tentang apa yang lu nggak lihat. Gue sebenarnya nggak sendirian sih. Cuman gue nggak tahu nih kenapa ya, kok gue jadi sendirian aja ya podcast di sini. Harusnya ada partner gue, 2 orang lagi nih. Mana ya dia ya? Macan kedaung can dahar ya dari tisuk. Astagfirullahaladzim. Bau ya? Aku ketahuan sebelum mandi. Oke, jadi Bertiga nih. bertiga. Udah lama ya nggak set gini-gini ya? Udah lama ya. Kita terakhir kapan sih, Bim? Udah lama juga nih. Kan aku baru ya. Terakhir tuh kalau nggak salah puasa. Puasa ya kita dulu terakhir ya. Nah jadi sini kita kedatangan teman baru nih. Teman baru, teman-teman ya. Boleh tepuk tangan dong. Jadi siapa namanya? Udah kenal belum? Belum berkenalan. Kenalin, nama gue Nafira. Ya Allah. Ya. Nama gue Nafira Ainia. Pakai H, pakai Evanta. Nafira. Gue semester 1 baru join Himikom. Jadi baru Ada baru juga nih. kok. Ampun bang. Boleh tepuk tangan dong buat Pira. Oke, nah tadi kan Pira udah kenalan ya. Selaku dia nih bakalan jadi host baru ya. Nemenin kita berdua. Jadi kalau misalkan lu pada bosan ngeliat kita berdua tuh nanti ada Nafira gitu ya. Perlu kenalan lagi nggak, Bim? Kenalan dong. Kan podcast udah lama kan. Kenalan lagi kali ya. Oke, Pantun jadi dulu dong Syahdan coba. pantun lu ya. Aduh. Oke, petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah si Bima. Cakep. Makasih semua yang hadir, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kenalin teman-teman, nama gue Syahdan Maulana. Semua udah kenal ya, waktu itu juga kan kita ada podcast tentang cinta dalam organisasi. Dan partner gue seperti biasa, Haji Piti, sip. Dengan kita bertiga ini, nah kita bakal udah mau merah-merah begini bahas, temanya, iya. udah merah-merah begini. merah-merah begini, Merah-merah Pinocchio. udah ada pocong. Kalau dilihat-lihat Allahu Akbar. Ini udah merah-merah nih. Mau bahas Merah-merah. apa? Kita bakal bahas apa sih? kalau merah-merah gini Cinta kan? cinta harusnya. Warna merah. Warna cinta. Seperti namanya teman-teman, ya. You don't see what I see. Kamu tidak melihat apa yang aku lihat. Jadi kamu lihat apa enggak? Enggak. Ini tuh sebenarnya bisa konotasi bebas ini ya. Bisa kentut ya. Jadi kan you don't see. Lu nggak ngeliat kentut gua. Takutnya. Jadi berarti tema kita kali ini adalah horor. Nah, ngomongin soal horor kan banyak banget ya cerita-cerita horor. Apalagi di Indonesia itu kan terkenal dengan budaya-budaya yang kental akan horornya. Lu pernah ngalamin Gue pernah. hal kayak gitu atau cuma ngeliat? Kalau gua jujur. Jujur. Gini. Iya, Jujur. ini mah. Menurut keyakinan saya, setengah-setengah percaya apa enggak ya? Soalnya kalau dibilang nggak percaya, tapi orang-orang bisa lihat. Ada yang bisa lihat. Kalau dibilang percaya, gue ini belum pernah lihat. Tapi kalau dikasih unjuk lihat nggak mau. Oke, kalau gue sih pengalaman horor gue ya, gue pernah ada satu pengalaman horor sebenarnya. Apa tuh? Jadi gue pulang dari rapat gitu ya, itu rada kemalaman. Nah pas gue rapat Himikom gitu, Himikom. Nah waktu itu tuh pas gue pulang malam-malam itu, entah kenapa gitu ya, di rumah gue tuh di jendelanya, jadi pas rumah gue tuh ada jendela teman-teman. Jendela itu ada bayangan begini nih gitu. Gini, Begini. berdiri atau lagi megang? Lagi megang pisau gitu. Pisau? Bapak lu boleh Oh iya. Hah? Emak, bapak. Iya ternyata. Anda gitu. Emak bapak sendiri. Bercanda ya. nggak bakal lempeng gitu. Tapi gue juga pernah kayak waktu ini beneran horor ya. Dia waktu SMP tuh kan pernah pulang kampung ke Kuningan. Kebetulan daerah kabupaten dan memang rumah nenek sama abah tuh di pinggir jalan utama persis. Terus kayak waktu itu tuh tidur kan. Gue tuh kalau misalkan tidur di rumah orang tuh nggak bisa yang langsung tidur gitu. Nggak bisa nyenyak. Iya, nah gue paksain tidur, terus gue tuh kayak tiba-tiba kebangun tengah malam. Dan itu tuh gue kebangun gara-gara mimpi. Jadi di kamar itu tuh ada jendela panjang yang kecil satu. Oke, tapi rasanya kayak kurang gitu kalau dari dengar cerita kita bertiga aja kali ya. Mungkin kita hadirin satu tamu undangan atau bisa Boleh banget. Kebetulan ada narasumber yang bisa ngasih info fakta banget nih. Fakta. Terus itu tuh kayak di mimpi tuh ada 3 jenis
setan beda. 3 nih, langsung 3 banget Langsung nih. 3 nih. Pocong, Nggak, pocong, izin sebutin pocong. deh. Pocong, kunti, sama tuyul kalau nggak salah. Tuyul. 3. Terus saya gue kebangun dan ternyata itu jendela belum ketutup. Akhirnya gue tutup, gue tidur. Itu mimpi tapi. Tapi itu mimpi. Tapi itu jendelanya beneran kebuka ternyata Oh. aslinya. Jadi kayak anjir. Oh, ya kayaknya. Terus juga beliau nih kebetulan memang biasa ngobatin sih, ngebantu lewat jalur spiritual gitu. Oh. Ini ilmu berarti. Iya, Ilmu. alhamdulillah gitu. Ilmu pengetahuan. Ya, iptek, IPA. Kita panggil aja kali ya. Kalau kuliah nanti gelarnya SAG, Iya. Sarjana Alam Gaib. Iya. So ya kita panggil kali ya. Busit. Kita langsung panggil Teh Siti, boleh silakan. Oh, saya tahu. Oke, Siapa ini namanya? Ibu Siti. Ibu Siti. Kita manggil Ibu atau Teteh? Teteh aja kali biar Teteh aja lebih kali. dikit. Boleh Teh Siti ngenalin dulu di kampus ini menjadi sebagai apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, kerja sebagai OB di Ngerang. Tangerang. Sehat. Alhamdulillah. Udah berapa lama di Dulu sempat 5 tahun. 5 Terus tahun. diberhentiin karena usia. Oh. Pas saya ada yang keluar dari sini, saya masuk lagi dipanggil. Dipanggil sampai sekarang. Tapi Bu, kan lumayan lama kan ya? Ada nggak sih kayak hal-hal yang mau kenalan gitu lah, kayak ada Ya, awalnya mah ada aja sih, suara-suara aja sih. Suara-suara. Teh Siti itu nanggepinnya tentang kayak horor-horor gitu ya? Kayak udah biasa atau kayak aduh gue kerja di sini nih kayak gue harus tahu nih ternyata tempat ini ada kayak gitu-gitunya gitu atau gimana Teh Siti? Karena udah biasa kali ya. Jadi hawa takut itu udah gak ada. berarti tes itu udah biasa ngelihat kayak Udah gitu. biasa. Ada itu dari kecil berarti. Maksudnya Saya bisa ngelihat enggak. atau gimana? Dari awal anak saya umur 4 tahun saya baru bisa. Oh. Boleh. Tapi anak tes itu bisa juga. Anak saya dari 4 tahun bisa. Wow. Bisa. bisa Bisa. Bisa nyilat. Nyilat, bisa nyilat. Teh Siti ini boleh pertama kali gitu Teh Siti tahu Teh Siti tuh bisa kayak gitu tuh kejadiannya seperti apa Teh Siti? Waktu pertama kali saya waktu ngontrak di dekat kuburan. Pas saya ngontrak di situ, anak saya udah agak berubah gitu. Maksudnya dari sikap dia gitu. Itu umur 4 tahun tuh. Ya, umur 4 tahun gitu. Nah, berubahnya tuh gimana? ya dia kayak Ketara tingkahnya aneh gitu. Tingkahnya aneh. Enggak Oh. anak-anak kecil biasa. Oh. Kayak ada teman mainnya ya. Nah, iya suka ngomong sendiri, kadang suka minta mah kopi apa gimana Oh, gitu. sempat minta kayak gitu. Iya, Gadang kali. iya begadang. Begadang malam. Terus kalau yang paling teteh inget kayak kejadian apa gitu? Kalau di kejadiannya yang di tangga aja sih. Yang di Tangga tangga di ini antena. sebelah. Oh, Lantai enam. ada ini. Iya. Ini. Kalau selama teteh ngerantau nggak ke sini? Tahu emang asli sini? Saya masih sendiri. Asli sini. Oh gitu. Terus kayak ada nggak sih teh di lingkungan teteh atau teman-teman teteh kejadian-kejadian yang kayak apa ya bahasanya gaib gini, terus teteh posisinya ada juga di situ. Ada waktu saya lagi ngumpul sama teman-teman SMA. Reuni nih ceritanya. Iya, reunian dong. Reunian dong. Lagi Wah. ngumpul. Nah, emang lagi cerita-cerita tentang kayak gitu ya. Posisinya siang. malam. 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 Habis isya lah kita ngumpul berlima sih, mungkin karena cerita mungkin ya cerita kayak gitu mungkin. Nah, habis cerita kayak ada orang lewat gitu. Terus kita pada bengong, kita kan berlima kok ada yang lewat gitu. Penasaran lah kita, akhirnya itu kena ke rumah teman ya, posisinya di rumah teman, tapi dia lewat itu kayak menuju ke toilet gitu. Oh, dari luar atau? Enggak, ya mungkin dia dari dulu nggak tahu dah. Tapi Pokoknya ke toilet aja. Heeh. Pas kita periksa di toilet nggak ada. Kita duduk lagi lah. Kita diketawain tuh sama dia. Oh, gimana? Oh, kayak gitu. Ketawa. Nah, penasaran dong kita. Kok ada suara kunti katanya gitu. Kita samperin lagi lah. Nggak ada juga. Nah, akhirnya kan dia tingkat kan rumahnya.
Oh. Ternyata ada di tangga di atas lantai 2. Lagi Lagi mana itu dia? Tapi itu ngeliatnya ramean. Ramnya. Semuanya ngeliat. Semua nggak ngeliat, cuma yang ngeliat saya sama teman saya yang iganya jarang. Oh. Iganya jarang? Iya, dia iganya jarang. Oh ya, kata-kata orang-orang juga kalau misalkan orang yang bisa itu katanya iganya tuh jarang ya. Iya. Oh. Jadi pernah waktu itu ngeliat kuntilanak di tangga rumah teman itu. Iya, di rumah teman. Terus tapi kan yang ngeliat tadi katanya kan cuma berdua tuh yang ngeliat. Iya. Terus yang teman-teman lain ini percaya apa gimana? Kagak percaya, apa sih orang nggak ada katanya, orang nggak ada. Gitu. Saya juga Tapi teh aku pernah dengar cerita dan dari teteh juga, dari teman aku cerita kan. Katanya teteh pernah mulangin temen teteh ke daerah Pandeglang ya? Bukannya teman sih, jadi kayak supir angkot gitu. Oh, kenal. Kan saya ngontrak di dekat kuburan tuh, jadi sama ngontrak juga dekat kuburan. Oh. Nah, dekat kuburan ini benar-benar dekat kayak depannya langsung kuburan. Ini kan belakang kita Belakang. kuburan. Belakang rumah teteh berarti langsung kuburan. Iya. Tapi teh yang tadi aku omong yang kenalan teteh ya supir angkot itu gimana pas dibalikin? Kan katanya malam-malam tuh teh. Iya, awalnya kan dia sakit gitu. Dia itu kan nggak punya orang tua awalnya. Jangan gitu. Jangan. Tadi kan katanya dia perantau. Perantau terus di sini nggak punya orang tua kan. Iya. Tadi meninggalnya karena sakit. Sakit. Nah, waktu dia sakit itu kan dia sempat punya orang tua asuh. Oh ya, ada Di yang Tangerang ngasuh. Orang berarti orang Di tua itu Pandeglang. Oh. Jadi orang tuanya nggak tahu di daerah mana, nggak tahu. Oh. Pokoknya orang tua asuhnya di Pandeglang nih Nah, ternyata. waktu dia sakit itu orang tuanya sempat datang. Oh. Angkatnya itu. Oh. Ya. Berarti sempat kesini sempat. Iya, dia tuh sebenarnya mau ngasih uang. Nggak tahu kenapa tuh anak angkatnya itu ngusir dia gitu. Oh, tiba-tiba. Iya. Katanya lu kesini minta duit mulu, diusirlah dia. Pada orang tuanya itu. si yang supir angkot ini. Iya, supir angkut ini. Sebelum Dia lagi meninggal. sakit, sebelum meninggal. Dia lagi sakit posisinya. Lagi sakit liver kayaknya. Oh, alah. Jadi orang tua angkatnya ini mau ngasih uang untuk dia berobat. Dia tahu kalau dia nggak nyupir berarti nggak dapat uang dong. Iya, benar. Nah, diusir lah. Nah, jam 5 sore dia pulang. Nih orang tua angkatnya itu pulang. Nah, pas dia pulang, besoknya jam 5 sore itu dia meninggal. Besok sorenya. Nggak tahu meninggalnya malam, nggak tahu meninggalnya apa. Itu Datang-datang ditemuinnya ya? mencium bau aroma bau gitulah, Oh. yang nggak sedap gitu. Oh. Akhirnya digerbaklah pintunya. Ketawanya jam 5 sore. Karena di sini nggak ada orang tua, kan kita bingung dong mau ngubur di mana nih. Ya Benar-benar. kan? Kita kumpul sama RT, RW, mau kubur di mana nih? Akhirnya kan ada yang punya nomor orang tuanya, angkatnya. Oh, ada. Tapi itu maaf ya, posisinya pas sudah meninggal itu si orang tuanya udah balik lagi ke sana. Iya. Oh, Jadi berarti itu dia sehari setelah. Nah, pas diusir dia langsung pergi. Nah, pas itu kita rumukin lah. Ini ada punya nomornya kan, orang tuanya kita telepon baik-baik mau kubur di mana. Akhirnya karena orang tuanya sayang sama dia, Iya. disuruh pulang lah. Dia Ke pengen Pandeglang gitu. kubur anaknya di sana. Kan kita perlu biaya dong. Iya. Iya, Kesana. kan? Pandeglang ya, Apalagi Banten. bawa. Bawa mayat itu Iya. kan. Kita hubungin RT RW untuk patungan lah. Buat bawa. Setiap supir angkot lewat kita mintain buat sumbangan dia. Akhirnya tercukuplah uang itu. Jam berapa tuh berangkat Ke Pandeglang itu. Naik ambulans. Sempat diinapin juga sih dia itu. Di- Karena uangnya Berarti sehari nggak cukup. Oh, delay. sedangkan orang tuanya orang angkatnya itu duit yang dia buat berobat itu kepake gitu. Oh. Jadi dia nggak bisa Nggak bisa ngasih biayain. juga. Tapi teh, maaf teh, itu kan kejadian, maaf teh kita ulang lagi ya. Jadi kan kejadiannya setelah orang tua itu balik lagi ke Pandeglang. Iya. Apakah warga sekitar itu nggak curiga sama si orang tua kayak, wah gara-gara orang tua ini balik takut dia apa-apain? Enggak, Oh, karena nggak. warga situ udah tahu kalau dia punya penyakit liver. Oh, Oh, berarti Kalau sakitnya liver itu- udah tahu ya udah tahu. warga sekitar. Makanya dia mungkin orang tuanya itu positif aja gitu ya, mau Positif. jenguk dia karena dia sakit. Jadi nggak ada kepikiran ke situ. Akhirnya jam terkumpul sampai gitu. berapa hari itu teh? Duit Yes. itu untuk. Alhamdulillah sih sehari pas itu jadi nginep sehari doang. Oh, berarti jeda sehari ya. Tapi itu pun jam 2 atau jam 3 udah terkumpul tuh baru. Oh. Nah, akhirnya kita Berangkat lagi di situ. berangkat lah. Mungkin sampai sono malam kali ya. Kita kan gak langsung dikubur juga, ngobrol dulu sama orang tuanya. Mau bagaimana ini dikuburnya. Iya. Akhirnya
warga situ semua nggak ada yang mau ngubur dia. Nggak tahu itu dia mungkin punya masalah di kampungnya, kita nggak tahu ya. Jadi kita ngomong baik-baik, warga saya itu ternyata nggak ada yang mau. Langsung pada Berarti Makanya lamanya prosesnya di situ sampai malam lah. Tapi itu posisinya si jenazah ini udah dikafanin atau Udah sama kita aja. Udah sholatin udah aja? beres. Pokoknya sore itu udah kita sama mandi, udah apa kita udah Berarti tinggal dikubur aja, tinggal dikubur datang. doang. Cuman soalnya juga ustadznya nggak mau, ya kan? Astagfirullah. Oh iya nggak mau. Soalnya nggak tahu dia tingkah laku dia bagaimana, nggak tahu Iya. waktu di sono. Iya. Gitu. Akhirnya mama angkatnya itu ngomong, ya udah yang ada aja, bisa nggak nguburin katanya gitu. Nah pas nguburin tuh jam 10 malam. Jam 10. Waktu mau ngubur itu nggak hujan loh posisinya. Itu cerah aja, Cerah. biasa aja. Itu pas udah kuburan itu hujan gede. Tiba-tiba aja. Padahal di situ mau nggak mau dong warga kita Nginep. udah malam Datang. nih, kasihan kalau diinepin Iya, terus mayatnya. Ya udah dikubur, lupa lah itu Lupa apa? Si ini ya. buka tali pocong. Oh iya, kalau Tapi- nguburin harus dibuka ya? Iya harus Itu berarti dalam kondisi hujan badai. hujan. Jadi kita tuh mungkin warga saya tuh nggak, udahlah gitu, udah malam nih gitu, kita juga mau pulang gitu. Apa Makanya apa tanahnya nggak ngejeblok gitu Bu? Iya, lembek nggak sih? Iya. ya Dalamnya itu enggak. sempat agak kesusahan. Banjir nggak sih, Teh? Enggak banjir, untungnya nggak terlalu hujan gini banget gitu. Akhirnya udahlah dikubur biasa aja, mau ini juga yang penting Oh, buru-buru. kubur aja lah, buru-buru deh, orang mau pulang gitu kan. Nah jam 12 kita pulang tuh. Oh, pulang jam 12. 12 malam. Langsung pulang. Langsung balik ke Pulang. kampung. Karena kan kondisi rumahnya juga kan nggak memadai lah, nggak kan banyak mungkin gitu nginep ya. semua ya. Akhirnya pulang. Nah saya izin lah tuh sama ibunya angkatnya tuh. Pas pulang tuh jam 5 sore abis maghrib. Habis maghrib. Nah anak saya ngelihat dia ada di atas genteng. Dia maksudnya yang jenazah ini. Almarhum ini, almarhum. Iya, itu posisinya kan dapur saya mah di luar. Oh, dapurnya Jadi di luar. Dapur sama WC Di luar ya. Di luar. Dia mau minum, dia ngeliat. Terus dia langsung ngomong, "Ma, ada ocong," katanya. "Mana?" "Oh no, di genteng," katanya. Pas saya lihat nggak ada. Ah nggak ada, itu mah perasaan kamu. Ada mah, nggak ada. Udah tuh masuk kan. Nah pas jam 1 malam, anak saya nggak bisa tidur. "Ma nggak bisa tidur," ya udah ditemenin sama saya. Biasanya kan kalau suami saya kalau pulang kerja nggak ada suara, Oh. ketok aja, nggak Tiba-tiba bilang masuk aja. masuk apa? Masuk dong." Dia masuk rumah. Ngetok aja gitu biasanya kan. Nah kira saya suami saya ada Oh. ngetok lah tuh jam 1 malam tuh, tapi ngetoknya itu beda sama yang Kayak ngetok bukan orang. tangan ya? Iya. Keratak-keratak. Gimana itu? Kalau Kayak tangan kan duk dodor dodor Ah. gitu kan. Kalau dia enggak Salah ini. tok gitu. Aduh. Oh. Tok gitu Ih. doang. Nah sama anak saya, "Ma jangan dibuka. Nanti kalau mama buka, mama incan," kata dia. "Mama Oh. pingsan," katanya. "Itu bukan ayah," katanya. "Itu ocong," katanya. Penasaran dong saya. Iya. Tapi teh maaf teh, itu kan anak teteh posisinya masih umur 4 tahun kalau nggak 4 salah. tahun. 4 tahun ya. Nah, teteh tuh nyingkapinnya kayak ini anak-anak gitu Iya, atau saya ngerti gitu. Ah. Nah, ini mah anak-anak. Iya. Bisa anak-anak mah begitu. Gitu. Nggak bercanda. Nggak bercanda. makanya imajinasinya luas ya. Iya. Nah, pas saya penasaran, saya bukalah. Bener apa yang kata anak saya bilang. Jadi dia posisinya begini, berdiri, dia begini itu. Ke Ada pintu. Iya. Teteh udah buka pintu itu. Buka pintu. Terus itu gimana? Begini. Bisa ya. Minum dulu. Boleh teh minum teh. Terus habis itu teteh pingsan tuh, lihat pas lihat. Enggak pingsan saya. Saya cuma bengong. Kaget gitu. Nah, Itu tinggi nggak teh? Enggak tinggi sih, jadi dia standar. Kalau Oh, dia biasa. mah pocong yang itu yang bahaya ya. Kalau dia mah enggak standar Oh. biasa. Jadi pas saya bengong, disadarin anak saya, ternyata si yang itunya almarhum itu ngomong sama anak saya. Oh, lewat anak ibu. Tolong bukain tali pocong saya. Saya tersiksa. Nah akhirnya anak saya ngomong lah sama saya, "Tolong mah,
ngobrol sama warga sini, tolong pulang lagi, tolong bukain, kasihan katanya. Seumur anak ibu 4 tahun Iya, gitu. tapi Waduh, itu Masya kayak Allah. bukan anak saya yang ngomong. Oh, Kayak si ininya. Iya, Almarhum. bukan Kayak ini. marhumnya, Ini. si marhum tuh pocongnya. Pocongnya. ini merinding loh. Terus, jangan dibercandain apalagi Oh, iya. merinding ya. Yang mending, mending lu. Eh, jangan, eh. Jangan, Pak Ustadz yang bercanda tuh siapa? Akhirnya kita besoknya pagi ngomonglah sama warga situ. Ini almarhum ngetok rumah saya. Dia mau minta bukain kali pocong. Nah, warga situ keke dong. Orang udah dibuka. Orang udah dibuka tali pocongnya. Mana iya? Masa iya sih, saya lupa katanya. Iya. Itu yang di posisi dia buka pocongnya ya, Iya. talinya itu. Posisi dia tuh yang Ah, nguburin atau orang udah dibuka. Bener katanya tuh, kata yang anak, maksudnya yang supir angkot-angkot yang teman dia. Iya. Yang bener nih, iya bener. Pas jam 7 malam. malam, akhirnya warganya di itu semua lah sama dia. Oh, dihantuin. Dibantuin semua. Diketok-ketokin Iya. juga. Didatangi. Oh, gimana? Akhirnya dia bilang tuh sama beca, tolong bukain katanya. Oh. Gitu. Bukain. Berarti Bukain. tapi tukang beca aja yang berarti atau Semua Semuanya. warganya jadi Semua diketok-ketok semua warganya itu. dan Oh, setiap diminta jam tolong 12. itu, minta tolong Iya, buat kadang ada suara tolong bukain, tolong bukain. Nah akhirnya warga udah berat takut nih. Oh iya deh. Baru percaya. bener, percaya akhirnya. Akhirnya rumbukin lagi lah, ini bagaimana kita ke sono apa enggak? Kita harus minta izin dong sama angkatnya dong. Iya, orang tua. Setuju apa enggak? Dan situ akhirnya dirumbukin. Kita telepon orang tua angkatnya, boleh nggak kita Bongkar lagi. bongkar. Nah kita jelasin begini. Sempat orang tuanya nggak percaya ya kayak gitu ya kan. Kok aku ngeliat udah dibuka kok katanya gitu. Tapi apa salahnya kita bongkar lagi bu? Soalnya kita di sini semua dihantui sama hantu itu katanya. Akhirnya orang tuanya terima ya. Oh ya udah datang aja ke sini. Cuman nanti buka sendiri. Soalnya warga sini nggak ada yang mau. Iya. Akhirnya kita ngobrol. Pas udah nyampe sana ngobrol ya. Jam 7 kita bongkar. Itu sama posisinya kayak dia waktu dikubur itu hujan gede. Oh. Cuacanya sama lagi. Sama. Akhirnya pas dibuka, bener tali pocongnya belum dibuka. Tapi pas itu karena air hujannya gede ya, jadinya kuburannya itu banjir. Kita mau nggak mau dong, mau kuburnya mau kapan ini? Lah, Soalnya kan langsung banjir. dikubur ibu berarti. pindah Banjir, kuburan berarti biar pindah. kan nggak bisa diituin. Nggak bisa kubur lah gitu. Akhirnya kita nunggu besok kita begadangin. Oh, di nunggu. sana. Iya, tapi kita Hujan-hujanan. begadangin. Tapi kita bikin itu. Oh, bikin dong. tenda gitu. Maksudnya bukan bikin tenda, ada payung yang gede itu loh. Oh iya. Jadi yang jaga ini tuh 2 Payung orang, yang 3 orang. warna-warni itu teh ya. Nah, pagi-pagi kita ada yang ngangkutin airnya gitu buat Ngeluarin biar Heeh, bisa. biar dia ini gitu. Nah, Teteh di situ ikut nggak? Ikut begini. Enggak. Akhirnya alhamdulillah sih udah dikubur gitu ya. Terus orang tuanya juga sempat nangis. Dia juga ikhlas gitu mau Iya. maafin dia gitu. Mungkin karena belum dia maafin. Maafin. Jadi agak berat lah. Berat. Jadi masa hidupnya itu orang tuanya berusaha untuk dia sukses loh. Iya, usahain lah. Dia banting tulang buat dia sukses. Ternyata anaknya itu nggak terima apa yang itu. nggak Orang mau. tuanya Nah, kasih. setiap dia kasih selalu Ditolak. dia poyak-poyak gitu. Oh, beda Nah, cara. jadi kayak orang kayak mana gitu. Gitu. Makanya orang tuanya dari kecil sakit hati sama dia tapi tetap. Oh, tetap Nah, kasih. akhirnya waktu karena emosi dia udah ini diusir lah sama Anaknya. bapak angkatnya ini. Bapaknya. Oh, Gitu. oh makanya sekarang kesini waktu Ya, itu. makanya dia melantok sini. Gitu. Tapi perilaku almarhum gitu ya ke warga-warga sekitar seperti apa itu? Ya Kayak biasa, biasa biasa aja. aja gitu. Tapi dia nggak banyak ngomong sih orangnya. Biasa aja gitu. Udah dikubur, ya udah kita pamit. Akhirnya warga situ nunggu. Alhamdulillah udah selesai gitu, maksudnya Udah nggak selesai, nggak ada apa-apa lagi. Jadi udah nggak ada ganggu-ganggu lagi gitu. Tapi aman, teh pas udah balik. Ya pas sudah balik sempat dia datang Ada Buat Iya. makasih. bilang makasih gitu. Bilang makasih. Makasih ya. Makasih ya udah udah ditolong gitu. Maksudnya makasih udah Iya. dibukain gitu. Dia jadi udah tenang gitu.
Udah nggak ngerasa kesiksa ya? Udah nggak tersiksa lagi, soalnya kata dia udah tersiksa ini kali, kata Iya. dia udah tersiksa yang itu. Iya gitu. Tapi teteh waktu ke Pandeglang itu anak teteh dibawa atau nggak? Di bawah. Dibawa. Ya. Oh. Soalnya kan posisinya dia yang bilang loh, Iya. takutnya kita sama warga ngada-ngada, udah jauh-jauh ya, benar-benar. takutnya. Takutnya dikira bohong. Rumah pakai bohongan. Saya nih. Kecil gitu. Lagi anak kecil percaya. Iya. Gitu. Akhirnya pas dibongkar kuburannya benar. Gitu. Jadi anak saya jadi nggak itulah. Gitu. Nggak salah Nggak gitu. salah. Gitu. Oh berarti benar nih. Iya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih terhadap anak teteh ya? Secara kan teteh tuh anak teteh bisa melihat juga gitu ya. Nantinya pas udah dewasa dia kayak terlalu akrab sama yang hal-hal seperti itu gitu atau bagaimana? Ada kekhawatiran nggak teteh? Awalnya saya ada kekhawatiran gitu ya. Pas lama-lama kesini anak saya udah gede kan nih sekarang ya. Sekarang tuh berapa? Umur 17 tahun. Wow. Aduh, ini masalah. Wow. Cewek. Cowok. Oh. Iya. Ya. Aduh, alhamdulillah sih dia enggak. Alhamdulillah. Ya biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi setiap nongkrong gitu sama teman-temannya, awas lu, jangan ngomong gitu. Jadi dia kalau nongkrong malam-malam dia nggak mau ngomong gitu. Soalnya pernah waktu Oh. mau puasa pertama. Kan kita pada begadang tuh anak-anak tuh. Iya, nongkrong lah ya, sahur gitu kan. Betul, di masjid. Nah, akhirnya kan di masjid itu kan ada pohon nangka. Oh, nangka. Nah, anak saya ngelihat ada orang yang tayang loh. Kayang. Tayang gitu, kayak Kayang. Kayang. Di ini dahan di pohon. pohon itu. Pohon. Di pohon. Oh, di bawah. Nah, penasaran loh anak saya sampai ngejepit mata ya. Itu apa ya? Samperin. Kan kali pas anak saya samperin dia jalannya cepet ternyata. Ke arah sana Ke teteh. arah anak saya. Akhirnya anak saya lari. Temennya berikut-ikutan. Kenapa? Itu ada yang itu katanya ada itu. Akhirnya kan kalau nongkrong dia takut. Soalnya saya bisa ngeliat. Takut panik lagi semuanya. Takut kayak gitu lagi makanya. Sering anak saya mah nongkrong sering ngeliat kayak gitu tapi biasa aja. Biasa. Karena udah kebiasaan. Kan udah biasa gitu. Kemudian anak teteh ini emang dari kecil tuh bisa lihat-lihat begitu ya? Iya, bisa ngeliat kayak gitu. Teteh juga sama kan? Awalnya nggak bisa. Awalnya nggak bisa? Dibuka Pas ininya? dibuka mata batin sama anak saya jadi bisa saya. Oh, tadi dibukain. Yang bukain tuh anak teteh. Iya. Pas masih umur 4 tahun itu. Mall itu mah. Dia Waktu karena di dia Di mana? iya, waktu saya kerja di mall. Kirain lagi jalan pohon. Oh, berarti Tapi tuh enggak. teteh dulunya tuh nggak bisa ngelihat, Nggak cuman bisa. merasakan. Saya mah ya bisa ngerasain doang, cuma bau-bau kayak amis Oh. gitu. Saya ngerasain. Oh, tapi tetap peka ya. Gitu. Berarti teteh tuh dibukanya pas sama anak teteh di mall Iya, gitu. di mall waktu jaga baju gitu di mall gitu. Karena dia ngelihat itu bukan belanja bukan manusia semua. Kata anak saya. Jadi keliling aja gitu kayak gitu makhluk halus gitu. Jadi Kuntilanak dan daster. daster iya. Iya. Gitu. Tapi teh, kalau misalkan kayak tadi kan ceritanya minta dibukain tali pocongnya Pocong. itu mitos atau fakta sih, kayak emang harus dibuka terus Iya, harus ada fakta. seizin Fakta udah. keluarga atau apa? Iya, itu harus dibuka. Oh, Kalau harus. nggak dibuka dia itu penasaran aja. Penasaran? Iya. Ada penjelasan Karena kan, yang lebih ini. Iya, kita makanya itu harus biar Apa di surga itu nggak diterima apa? iya. Iya, maksudnya kayak Dicek apa gitu. karena ada apa? Kalau dibuka nih. Iya, malaikat Yang apa lain tuh? semua. iya katanya harus dibuka. Malaikat muka nakir nih Kalau- belum dibuka gitu. Harus dibuka itu. Kalau nggak dibuka ya itu katanya. Di reject kan? Iya. Oh gitu harus. Iya. Oh berarti beneran ya itu? Ya kalau nggak dibuka dia penasaran. Oh jadi kayak arwah Bagaimana supaya penasaran dia- ya? Yang Harus dibukain. iya. Yang dibuka tuh hanya palanya saja atau semuanya? Tali Ya, ini satu aja. apa sih? Ini. Talinya tuh yang ini ya? Iya, Ini. ini sama Ini ini, nih. ocong. Ocong nih ini. Sama ini. Iya. Dibuka begini. Iya kan kita kan dihadapin begitu Hmm, kan. ya, miring itu ya. Kiblat ya. Kiblat. Berarti ininya nggak usah ya? Nggak usah itu. Tengah ke bawah. Terus kalau mitos atau fakta ya, kayak kita tuh kalau ngebuka tali pocong ini harus dengan si izin keluarga, atau kalau misalkan keluarga ini juga nggak ngizinin, tetap kita harus buka tali pocong atau gimana tuh? Kalau misalnya itu fakta ya, Fakta. kalau misalnya kita harus izin dulu. Izin dulu. Kalau misalnya nggak izin, kita harus meyakinkan. Bagaimana nih supaya keluarganya ini Yakin. yakin, Yakin. Bener, Bo. benar, Bener, ada. gitu ada gitu.
Tapi kalau seandainya teh si keluarga nih kekeh keras kepala gitu, Nggak dia buka, gitu. nggak percaya nih sama kayak gini gitu, itu apa tindakan kita tuh teh sebagai Kalau keluarga? misalnya dia tetap nggak mau dibuka juga, ya kalau kita digangguin kita bilang, misalnya sama itunya yang Iya. almarhumnya. Iya. Iya juga ya kan, soalnya yang digangguin kan bukan si keluarga. Iya. Keluarganya. Tapi kok kalau kayak gitu bukan keluarganya sih teh yang diganggu? Kenapa? Enggak, Mager. kan kita yang nguburin. Oh berarti yang nguburin. Iya, kan kita yang nguburin. Jadi kita yang dihantui sama dia. Kan kita yang tahu. Kayak Kalau kita di pojok gitu loh, apa salah apa enggaknya Nah, gitu. iya. Berarti si Serem ya. almarhum ini ngeliat lah siapa-siapa aja nih yang nguburinnya gitu Iya. ya. Berarti cerita tentang tali pocong ini benar-benar krusial banget ya Iya. di Indonesia ini berarti ya. Harus banget. Benar nyata, bukan di TV aja. Bukan TV doang Bukan ya? di film aja tapi Sama ini nih nyata. teh, kayak kalau di daerah-daerah tertentu kan suka ada pantangan tuh, pantangannya nggak Iya. boleh nggak boleh apa. Nah itu tuh emang bener ada nggak sih? Iya benar ada sih sebenarnya mah. Kadang ih jangan mitos itu mah. Iya. Jangan. Tahayul ya. Tahayul. Kadang suka nyata juga gitu. Kadang suka yang mitos kayak gitu suka ada. Kita intinya jangan bilang mitos, jangan. Iya, in aja Percaya. gitu ya. Iyain aja. Kalau emang kita nggak mau pakai ya udah. Jangan bilang mitos nggak mau gua pakai, jangan. Ya yang kalau mau penting pakai ya udah. Jangan nolak. Hormat aja ya, Pak. Hormatin aja. Oh. Kadang kalau itu suka ditampakin, suka Oh iya? didatangin. Oh karena kita kayak nantangin sih Iya, ya. kan kita nantangin, oh nih Jol, ini nih gak takut nih, dia gak percaya nih begini. Ya udahlah, gue ganggu aja dulu, gitu. Jahil ya. Iya, jadi lah gitu. Tapi nggak untuk menunjukin ini teknik suara atau apa. Gitu. Kalau saya tuh dibilang percaya ya setengah-setengah sih teh, maksudnya Iya. percaya apa enggak. Satu soalnya saya nggak pernah ngalamin, Mm-mm. tapi kayak saya tuh mikirnya tuh apa itu cuman refleksi dari ketakutan kita doang. Nah, iya, Gitu. pasti banyak yang begitu. Suges lah ya, Nah, sugesti. Saya juga pernah waktu belum bisa anak saya tuh ya, belum bisa ya, waktu saya masih belum punya anak lah. Saya juga sempat begitu. Nggak Mikir percaya, gitu, nggak percaya gitu. nggak percaya yang namanya kayak gituan. Waktu saya kerja di pabrik ya, nggak percaya kayak begituan. Tapi pas saya percayanya, mesin jalan sendiri. Mesin di Iya, pabrik. Mesin apa itu? Jalan Itu kan Jalan. jalan. Gimana? Kan saya kerja di pabrik sepatu Oh. di Jatake. Aja taknya satu. Nah, kerja di Jatake itu saya kan kalau lembur nggak dibayar sampai jam 8 Oh. dari pagi sampai jam 8 malam. Full. Saya bagian sewing dulu. Saya Jahit. Oh jahit. Jahit. Itu mesin jalan sendiri. Sedangkan teman saya nggak masuk. Oh. Deret, deret. Dari rumah itu dia kan. Iya. Online. Online. Gitu. Bluetooth kayaknya itu bisa Bluetooth. Oh, tapi cuma bunyi doang, Bunyi nggak doang. ada baju atau kain yang ini. Oh, saya kira mah emang benar-benar dia ngejahit sepatu. Iya. gitu. Enggak. Kirain bunyi beneran doang. ada ini, bunyi doang. Rajin amat ya. Iya. Kayak enak kalau gitu ya. Kayak nggak mau ngelihat ada yang nggak kerja gitu. Nah, makanya situ saya baru oh berarti bener dong ini ada. Bener ada. Iya. Gua aja ditampakin gitu kan. Situ. Tapi menurut Teteh, kalau dari cerita Teteh tadi nih, yang apa namanya terkait almarhum, itu ada pesan nggak sih buat kita semua nih, apalagi buat yang nonton, kalau dalam apa ya mengurus ibaratnya jenazah, gitu. itu Iya. kira-kira Ada harus Harus kayak gimana bener-bener. sih Ya, gitu. kita kalau ngurus kayak gitu ya jenazah ya jangan sembarangan satu. Yang kedua harus bener-bener teliti lah. Lu jangan buru-buru. Jangan buru-buru intinya gitu. Terus juga katanya kalau pas mandinya tuh harus ditadahin Pelan-pelan pakai tangan. ya? tuh. Iya, Jangan harus pelan-pelan kita begini. Tandahin. Oh iya, makanya katanya apa Sakitan almarhum itu gitu. bakal ngerasa sakit. Iya. Itu benar. Benar. Terus kalau udah dimandiin, udah dikafanin tuh katanya nggak boleh di ini ya, nggak boleh disentuh-sentuh gitu ya. Disentuh sebenarnya boleh ya, kita asal jangan apa ya? Pokoknya jangan nangis benar-benar. Oh, iya, jangan Ih, nangis. tetes air mata. Nah, boleh juga. Boleh nangis itu boleh. Kita asal jauh dari Oh, si arwah. Yang almarhum. nggak boleh kena si jenazah. Asal jangan Kenapa netes. itu Teh nggak boleh? Ya Netes. nantinya dianya nggak tenang di sononya. Oh, ngerasa kayak Kalau berat katanya, ya? nggak tenang, berat gitu dia ninggalin keluarga gitu. Berarti harus benar-benar teliti teh. Iya harus benar-benar Iya, teliti kita jangan Sama kadang suka dipayungin tuh. Oh iya, Harusnya nggak betul, oh, payung. itu dipayungin jenazah kan kadang kalau diiring suka dipayungin tuh Teh. Emang udah ininya kali. Cuma adat Kurang aja. adat. SOP-nya begitu dia. Iya emang. Gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi ya cerita dari Teh Siti tentang tetangganya gitu ya, dan juga tentang anaknya juga. Wow,
Jujur saya kaget ya waktu Teteh cerita anak Teteh 4 tahun udah bisa merasakan seperti itu gitu. Kayak wow ini mantap gitu. Sampai. Sakti kayaknya. Kayak perasaan anak 4 tahun tuh belum semuanya bisa ngomong jelas kan. Jelas gitu, tapi Terus anak Teteh ini- bisa merasakan bisa hal gitu. melihat. Iya. Bisa boleh. Tuh, iya. Iya. silat. Lagi iya. Apa tuh? Yang katanya bilang perihal dia dikekepin orang gede yang tadi itu teh. Oh iya. Itu dikekep Itu gimana? orang gede kan? Iya, itu. Atau sejenis Jadi G, dia itu Miss G. kerja di pabrik, mungkin ngincer sial atau bagian yang mana nggak tahu. Oh. Itu Oh yang dikekepin bukan Teteh. bukan. Oh. Jadi si yang cewek yang Mana sih? si cewek yang itu loh, Si cewek yang ya si ini. cewek yang mau jadi tumbal itu loh, yang Oh, dikekepin. ada. Jadi anak saya tarik, Si biar dia yang- masuk lagi ke jasad dia. Oh, ada kayak gitu. Mm-mm. Itu kan udah jadi tumbal. Jadi tumbal itu. Jadi Jadi kayak gitu. kalau 5 menit aja Nggak Telat gitu. ditolong gitu. nggak tolong, dia udah nggak ada. Soalnya itu udah 3 hari Oh, 3 hari, Bu. 3 hari udah kayak gitu. nggak sadar. Biasanya kalau pabrik mah kan ngambilnya yang masih perawan, itu Iya. masih perawan. Kalau di film-film Serem sih ya? gitu. Perawan paling manis katanya. Biasanya pabrik itu kan dia nyumbangnya sebenarnya kepala kerbau ya. Kalau Oh. Cuman dia lupa. Lupa ngasih Kebo kepala ya? kebo. Nah, habis. jadinya dia ngambilnya Itu yang kebo, manusia. harusnya kebo biasa atau kebo yang kayak kan kita ada tuh kebo bule segala macam. apa kebo yang buat Ya, penting kebo aja. Apa kebo biasa. buat baca salah? Kerbau aja yang penting Kebo. gitu. Persyaratannya. Karena dia telat. ada ini nggak minimal jumlah berapa gitu? Dia paling minta jumlah 3. 3 kepala kebo. Tapi kalau misalkan nggak jadi si kerbau itu, terus itu kan jadinya orang. Itu satu. Iya. Jadi karyawannya Satu. gitu. Untuk jadi Iya. mengganti si pala kerbau itu. Tapi kan itu nggak jadi ya teh ya? Itunya Karena nggak udah jadi. ditarik kan. Terus Hmm, itu udah gimana jadi. tuh jadinya? Alhamdulillah sih Ke sadar pihak dia. pabriknya. Ya nggak bisa nuntut itu kan harus. Maksudnya si yang nggak jadi itu si set apa? Si Oh, set. Itulah ya, itu. yang nggak jadi Kemarin nembalin kan dikasih dia. jaga-jagaan buat anak saya supaya dia nggak diganggu lagi. Oh. Kayak semacam tasbih kecil gitu, buat penjaga dia aja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nikah, udah aman. Sehat ya, udah sehat. aman. Anak teteh keren tapi. Oke teman-teman, jadi seru banget ya tadi cerita tentang horor-horor gini. Tadi langsung dari sumber yang dipercayanya ini Teh Siti ya teman-teman. Oke, intinya urusan seperti itu ya kita nggak boleh kita nggak boleh nggak percaya Teh ya. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap hormatin karena memang yang seperti itu ada Teh ya. Ada. Kita ada memang. Tapi ya itu balik lagi kita harus percaya aja teman-teman ya. yang penting sih jaga sikap sama jaga perilaku. Jaga sikap dan perilaku. gitu. Ini lisan nih. Lisan gitu. Nggak ya. boleh sompral. Karena di setiap tempat tuh pasti ada. Teh, ya. Ada. Terima kasih Teh Siti udah menemani kita dalam obrolan singkat pada hari ini. Oke Teh Siti, habis ini mau lanjut kerja? Enggak, pulang. Oh pulang. Ulama kerjamu. Capek ya kerja mulu ya. Oh lanjut kerja. Oke, jadi teman-teman, jadi itu ya cerita seputar You don't see what I see. Oke teman-teman, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe ke YouTube channel Himicom Digital Content dan see you the next video. Bye bye.